Saya melihat tahun 2024 akan menjadi tahun yang luar biasa, karena Tuhan akan membangun jemaat menjadi jemaat yang berkualitas tinggi, yang excellent. Demikian juga dengan pelayan-pelayan Tuhan akan melayani dengan sangat excellent, karena Tuhan ingin suku-suku tahun 2024 bisa menuai besar-besaran. Saya ajak setiap jemaat pelayan Tuhan, impikan, jadikan itu visi impian tahun 2024 menuai besar-besaran. Jadi penuai yang menuai besar-besaran. Selalu ingat, tahun ada tahun multiplikasi dahsyat. Mari kita bersama-sama sebelum memulai ibadah, mari kita datang ke hadirat-Nya. Mari bersama-sama kita sembah Dia. Mari kita berikan sembah yang terbaik. Oh Yesus, kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu, meninggikan-Mu. Meninggikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu hari ini bagi kami. Oh Tuhan, kebaikan-Mu bagi kami sungguh nyata. Sembah Dia, oh mari sembah Dia, Yesus. Oh kami rasakan Tuhan, kehadiran-Mu Yesus. Kau Allah yang setia, dan Kau Bapa yang mulia. Oh Kau nyatakan doa kami Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Dengan apa kami balas Tuhan? Oh Yesus, terima kasih. Oh terima kasih Tuhan. Yesus, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu.
Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Engkaulah harapan kami Tuhan. Yesus, mari kita bersama-sama pujikan. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu
nyatakan saat ini Bapa, yang sakit kau sembuhkan Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, kau pulihkan hati ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita pujikan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi nyatakan, dengan apa kami balas Tuhan segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Yesus. The Year of Great Multiplication. Sama seperti Tuhan menyertai rombongan keluarga besar Yakub, tetapi semakin ditindas, semakin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Keajaiban tahun 2024. Tantangan tambah banyak, tapi terobosan jauh lebih banyak. Rahasia menerima anugerah untuk berlipat ganda yang dialami Hana dan suaminya karena mereka dari tahun ke tahun pergi ke rumah Tuhan. Dan Hana percaya kepada nubuatan Imam Eli. Percayalah, hidup kita di tahun 2024, hal baik dan positif jauh lebih banyak daripada hal-hal negatif. Anugerah untuk berlipat ganda. Haleluya, haleluya. Mari gereja Tuhan Bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan rayakan kebaikan Tuhan. Katakan kanan kirimu, tahun ini ada menjadi tahun luar biasa buat kamu. Tahun ini menjadi tahun luar biasa buat kamu. Amin. Apa yang saudara doakan akan terjadi pada tahun ini. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita bersuka cita atas kebaikan Tuhan. Yes. Yeah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua
sesuai dengan imanmu. Amin. Nyatakan Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Semuanya nyatakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Nyatakan bagi Allah tiada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara. Mari angkat tanganmu. Kuasanya serukan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. kuasanya. Mari lambaikan tanganmu, nyatakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya.
angkat satu suara, sama-sama nyatakan haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Biarlah sukacita Tuhan itu kekuatan kami. Amin. Pengurapannya baru mengalir atas setiap kami malam ini. Ku kan bermegah Di dalam-Mu Tuhan, ku pegang janji-Mu untuk memberkati-Ku. Ku mau bersorak, memuji nama-Mu, merayakan kemenangan berjuang atasku. Haleluya. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Amin. Siapa yang tahun 2003 disertai Tuhan, jagai Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Amin. Biarpun ada up and down, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Amin. Kita juga percaya tahun 2024 ini Tuhan akan lakukan yang perkara yang luar biasa buat kehidupan kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk pertolongan-Mu yang begitu ajaib buat kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan lebih dari apa yang kami pikirkan dan doakan, Kau sediakan buat setiap kami. Anak-anak. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Berikan tepuk tangan meriah buat Allah kita yang sungguh teramat baik bagi kita semua. Bersama nyatakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih
Tuhan, buat setiap kebaikan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Amin, amin. Terima kasih Bapa, Terima kasih Kau sungguh teramat baik bagi kami semua. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Bapa. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Mari gereja Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Angkat suaramu, angkat tanganmu, angkat syukurmu kehadiratnya yang kudus. Semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Amin. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Terima kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Mari gereja Tuhan nyatakan, aku ada saat. Mari gereja Tuhan naikkan syukur-Mu. Nyatakan bahwa kita ada hari ini karena semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasih Tuhan atas kita. Amin. Bukan apa yang kita berbuat untuk Tuhan, tapi Tuhan lebih dulu mengasihi kita, menerima kita apa adanya. Thank you Lord, thank you Jesus. Tetap gereja Tuhan nyata, aku ada. Oh Tuhan, Kau begitu baik bagi kami Bapa. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Kau sangat baik, amat baik. Ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, nyatakan oh terima kasih Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
sungguh baik, teramat baik bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat kesempatan yang Kau selalu berikan. Naikkan syukurmu, naikkan syukurmu. Angkat suaramu, sembah, naikkan doa dan syukurmu hadiratnya yang kudus. Haleluya. Oh, Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Terima kasih, oh Yesus, kami bersyukur. Mari awali tahun ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penjagaanmu, terima kasih untuk pemeliharaanmu atas hidupan kami yang sempurna. Bapa yang baik, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Engkau Tuhan mengasihi setiap kami tidak terkecuali Tuhan. Kami bersyukur Bapa, buat setiamu, oh buat rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau gembala yang baik, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Kau sediakan makanan kami di depan musuh kami. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Terima kasih. terima kasih. Haleluya. Oh, kami naikkan syukur, kami naikkan syukur. Kami telah menerima yang baik dari Engkau sepanjang tahun 2023. Amin. Dan inilah yang kami percaya itu. Yang terbaik pula Tuhan sediakan kami di tahun ini. Amin. Ini yang kami percaya itu. Amin. Bahwa setiap kami lebih mengasihi Engkau, Amin. mencintai Engkau, Amin. melekat kepada Engkau sungguh Amin. mujizat. Kepada janji-Mu kami percaya. Amin. Kepada setiap perkataanmu kami percaya. Amin. Karena kami tahu hidup kami hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Ini yang kami percaya itu. Kami boleh melihat kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan sepanjang tahun ini. Amin. Bahkan seumur hidup kami. Terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu gereja Tuhan dimanapun kau beribadah saat ini. Dengan imanmu nyatakan. We will trust you. We will trust you.
Tetap gereja Tuhan. Mari gereja Tuhan dengan imanmu nyatakan. Percaya sepenuh hatiku, berjalan. Sekalipun kami melewati lembah kekelaman, kami tahu gadamu dan tongkatmu itu yang membawa kami, menuntun kami, menjaga, memelihara kami. Ya Tuhan, Tuhan, ku percaya pada janjimu, ku berjalan dalam firman-Mu, mukjizat-Mu, amin, dalam hidupku. Hanya dengan ucapan syukur kami mau menghampiri Tuhan. Hanya dengan iman kami mau menghampiri Engkau. Amin. Karena kami sungguh yakin percaya Tuhan yang kami sembah itu Tuhan yang besar, Amin. Allah yang hebat, Amin. Tuhan yang dahsyat, Amin. yang sanggup mengerjakan lebih dari apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. Amin. Oleh sebab itu biarlah malam hari ini kami hampiri Engkau dengan syukur. Ku datang ke tata kasih karunia-Mu Tuhan. Kau berikan anugerah-Mu dan pulihkan hidupku. Doaku, kekuatan Tuhan itu yang menopang kami, mengangkat kami melewati setiap badai. Ya Tuhan, terbang tinggi, melewati badai di hidupku. Ku percaya janji-Mu, amin. ku berjalan dalam Kerinduan kami adalah mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan secara pribadi. firman-Mu. Bukan hanya mujizat, bukan hanya perbuatan Tuhan, tetapi pribadi Tuhan, hati Tuhan. Ya, amin. Ku Percaya pada janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mukjizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami telah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Yes. Kami telah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya. Bahkan kami melihat mujizat itu setiap hari terjadi atas hidup kami. Amin. Kesehatan, Amin. sukacita, Amin. kekuatan, Amin. damai sejahtera, Amin. pertolongan yang tidak pernah terlambat. Amin. Itu adalah mujizat yang selalu kami rasakan setiap Amin. hari. Terima kasih. Oh, we thank you. We thank you. We thank you. We thank you. Mari bersyukur. Mari bersyukur. Terima kasih. Terima kasih.
saat ini Tuhan, ku percaya pada janji-Mu. Ku percaya dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Mari setiap kita yang percaya ada mujizat di tengah-tengah kita, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sorak-soranya bagi Allah kita, sorak-soranya bagi Yesus yang ajaib, sumber pertolongan, Dia sumber kekuatan, Dia sumber pengharapan dalam hidup kita. Oh, apapun kata manusia, tahun 2024 tetaplah tahun multiplikasi dahsyat buat setiap kita. Percaya itu Tuhan, kami percaya itu Tuhan. Kata namanya ratahana namanya shigededededede. Yara lamanya shigededededede. Yo na 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 na. Ini ayat yang saya dapatkan ketika tadi pagi saat teduh, saudaraku, dikatakan Yesus itu ngomong dari awal bahwa dunia itu akan makin bertambah tidak baik. Karena itu kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini bukan satu hal yang memang patut disyukuri. Tapi ini fakta yang memang harus kita hadapi hari-hari ini. Dengan keadaan yang memang tidak semakin mudah, akan semakin banyak orang yang kehilangan kasihnya. Pada Tuhan kah? Bahkan kepada sesama. Karena itu bukan kebetulan, saya percaya kalau tahun ini kita imani sebagai tahun multiplikasi dahsyat. Saya berdoa kasih Tuhan justru dimultiplikasikan atas setiap jemaat keluarga Allah. Amin. Dunia boleh semakin kering, dunia boleh semakin dingin akan kasih. Tapi kasih Tuhan atas setiap jemaat keluarga Allah justru akan semakin diperkuat. Akan semakin dimultiplikasikan. Amin. Dan ini pesan Yesus buat setiap kita. Karena itu orang yang bertahan sampai kesudahannya, maka dia akan diselamatkan. Yes. Saya berdoa tidak satu pun dari setiap kita itu gugur. Setiap kita bertahan sampai kesudahannya. Amin. Setiap kita finish strong. Setiap kita selesaikan apa yang sudah kita mulai. Karena itu mari kita berdoa. Berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Berdoa. Syakatakana namaya ratahara lawaya syaka. Berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Kinamaya ratakana namaya syek. Iyara lawaya ratahara lawaya syaka. Tuhan buat double kasih dalam hidup kami Tuhan. Tuhan buat double dalam hidup kami saat ini Tuhan. Kirana maya rasakan dan namanya syaka. Justru di tengah keadaan yang tidak mudah, iman kami double porsi Tuhan. Percaya pada Tuhan kami diperkuat lagi Tuhan. Kirana maya ratahan dan namanya syaka. Kirana maya ratakan dan namanya syaka. Mari angkat suara syaka dan namanya. Kirana maya ratakan dan namanya ratahan dan namanya syaka. Kirana maya ratakan dan namanya syaka. Mari saat ini kita akan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dengan segenap iman katakan ku percaya. Ku percaya janji-Mu. Kami berjalan dalam firman Tuhan. Ini yang membuat iman kami tetap teguh. Mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Aku percaya, ku percaya pada janji-Mu. Tuhan, Ku berjalan dalam firman-Mu. Tuhan, Mujizat-Mu dinyatakan. Mari sekali lagi yang terbaik. Yang terbaik segenap hati. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu. Berjalan Ku berjalan dalam firman-Mu Tuhan. Mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu. berjalan. Ku
mujizatmu, mujizatmu dinyatakan. Mujizatmu dinyatakan dalam hidupku. Amin, amin. Mujizatmu, mujizatmu dinyatakan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Biar kami menjadi orang-orang setia di dalam Tuhan. Biar kami bisa mengawali dengan baik dan kami bisa menjalani bahkan mengakhiri nanti tahun 2024 dengan baik di dalam Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami ada di rumah Tuhan. Kami boleh mengawali segala sesuatunya di rumah Tuhan. Kasih kami bekal firman Tuhan. Kasih kami kekuatan melalui firman-Mu ini Tuhan. Kasih kami hikmat melalui firman-Mu ini Tuhan. Minta pengurapan Tuhan buat hamba-Mu. Minta pengurapan Tuhan buat setiap anak-anak tempat ini. Dan biarlah ibadah malam ini menjadi ibadah yang sungguh-sungguh spesial. Karena Tuhan disenangkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap diberkati. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati Tuhan. Haleluya. Shalom. Ya, malam-malam hujan apalagi dingin paling enak di mana? Di kasur katanya. Ya, tapi lihat saudara di mana? Hari ini saudara ada di rumah Tuhan. Artinya ada orang yang cinta Tuhan luar biasa. Kita kasih tepuk tangan buat Yesus yang sangat baik. Haleluya. Ya, saya bersyukur hari ini kita ada di tempat ini. Kita boleh menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan izinkan saya mengucapkan selamat Natal. Belum telat ya. Natalnya 2023 enggak apa-apa ya. Selamat Natal 2023. Dan selamat tahun baru 2024. Ada anugerah berkat Tuhan yang luar biasa buat setiap kita semuanya. Kalau tepuk tangan buat Tuhan, tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Yesus kita. Haleluya, ya. Dan selamat datang di tahun multiplikasi dahsyat. Selamat datang di tahun yang penuh dengan anugerah Tuhan. Dan kita perlu sungguh-sungguh percaya bahwa tahun ini tahun multiplikasi dahsyat. Kalau saya bicara multiplikasi dahsyat bukannya bicara tentang wah berkatnya double porsi itu ya dan amin. Tapi seperti saya dapatkan tadi bahwa yang namanya pergumulan tantangan juga nggak semakin gampang. Tahun ke tahun itu tingkat kesulitannya biasanya makin tinggi. Tapi saya percaya itu tidak mengurangi anugerah Tuhan yang semakin besar dalam hidup kita. Akan semakin banyak orang-orang yang mungkin mengalami masalah di dalam keluarga, mungkin ada masalah tantangan dalam pekerjaan, tapi saya berdoa iman saudara juga double porsi. Kasih saudara juga double porsi. Sehingga kita tetap cinta Tuhan, bahkan makin cinta Tuhan. Makin percaya Tuhan, dan setiap janji Tuhan digenapi sempurna. Atas setiap kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Yesus kita. Haleluya. Ya, saya ajak kita baca firman Tuhan yuk. Di Keluaran 1 ayat 1 sampai yang ke-6 dulu. Ya, dikatakan inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Namanya Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isakar, Zebulon dan Benyamin. Dan serta Naftali, Gad dan Asyer. Nah perhatikan ayat kelima dikatakan seluruh keturunan, tadi kan anak-anaknya Yakub. Ada cucu, ada istri mereka dan lain sebagainya. Yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Berapa? 70 jiwa, katakan 70 jiwa. Dan dikatakan Yusuf telah ada di Mesir. Artinya Yusuf sudah mendahului mereka. Ya, dia dipakai Tuhan membuka jalan buat keluarganya pindah ke Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya. Dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Ini adalah kisah, kita flashback bagaimana awal mula orang-orang Israel atau bangsa Israel mereka pindah dari tanah Kanaan menuju ke Mesir. Siapa yang bawa mereka tadi? Yusuf. Yusuf mendahului mereka. Awalnya dia ngalami yang gak baik, dijual kakaknya sebagai budak ke Mesir. Tapi di sana ternyata Tuhan izinkan dia menjadi orang yang berkuasa. Sehingga dia punya kuasa untuk narik keluarganya pindah ke Mesir. Dan saudara harus ingat, itu adalah masa apa? Ketika orang Israel, kenapa mereka pindah ke Mesir? Karena ada masa kelaparan yang hebat. Betul? Selama 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Ini masa di mana mereka kekurangan. Dan mereka mau pindah ke Mesir karena di Mesir itu semuanya ada. Karena mereka sebelumnya waktu masa kelimpahan mereka sudah nimbun. Sehingga itu mereka harus pindah ke Mesir. Nah saudara harus tahu, perjalanan dari Kanaan ke Mesir itu bukan perjalanan yang hanya 10-20 menit atau 1-2 jam. Itu perjalanan lintas negara. Dan itu jauh loh. Amin. Itu jauh. Bukan hanya sekedar dari Widuran kemana?
Yang dekat mana sih? Kemana? Klaten? Kemana? Ya, ini perjalanan jauh. Dan saudara harus ingat, yang jalan sama mereka itu banyak emak-emaknya. Banyak anak-anaknya. Dan itu enggak mudah buat mereka. Apalagi ditambah, dikatakan itu masa kelaparan bukan? Kalau masa kelaparan, sebagian orang berkata, kalau ada urusannya dengan perut, orang itu bisa nekat. Benar enggak? Kalau sudah lapar, mereka urusannya dengan perut, akan ada banyak orang yang mereka akan menjadi brutal, mereka akan nekat, mereka mau lakukan segala hal, mereka bisa menjara, mereka bisa ngerampok, mereka bisa lakukan banyak hal jahat, yang penting perut mereka kenyang. Dan itu bisa menjadi ancaman buat rombongan ini. Mereka berjalan dari Kanaan ke Mesir, itu mereka akan ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Itu riskan buat mereka. Tapi puji Tuhan, mereka semuanya sampai ke Mesir dengan selamat. Hari ini coba lihat di mana saudara berada. Kita bisa mengakhiri tahun 2023 dengan selamat bukan? Saya percaya itu tangan Tuhan. Saya percaya itu kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dan hari ini kita mengawali tahun 2024. Dan saya berdoa seperti Tuhan menyertai rombongan orang-orang Israel ini. Tuhan menyertai rombongan gereja keluarga Allah kita semuanya. Kita akan mengakhiri 2024 dan kita mengakhiri dengan kemenangan besar. Yang percaya kemenangan besar, sorak-sorak yang paling meriah. Yang paling meriah buat Allah kita. Amin. Kalau tahun multiplikasi dahsyat, tepuk tangannya bisa lebih dahsyat dong buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Karena kita perlu belajar untuk mengeksplor diri kita, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan ini yang dialami oleh orang Israel. Nah, perhatikan ayat ke-7, ini menjadi ayat emas kita. Orang-orang Israel itu beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tadi jumlah awalnya berapa? 70 menjadi apa? Tidak terbilang. Sampai tidak terhitung. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat mereka berlipat ganda. Sama yang kita dapatkan bukan? Perhatikan. Sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Dalam King James Version dikatakan, and the children of Israel were fruitful. Berbuah. Berbuah. Saya berdoa keluarga Allah juga berbuah. Yakin dengan aminnya? Yakin dengan aminnya? Kalau bicara berbuah itu artinya ada jiwa-jiwa yang diselamatkan loh. Yakin? Mau melayani Tuhan? Wah kok pas banget saudaraku ya. Salah satu highlight kegerakannya itu adalah rekrutmen akbar. Kok Tuhan jawab doa saudara dengan cepat? Loh kok aminnya jadi hilang sekarang? Loh kan? Benar kan? Ini ada rekrutmen akbar Januari. Ini seluruh bidang pelayanan. Mau berbuah? Kasih tahu kanan-kanannya. Ini kesempatan buat kamu berbuah. Daftar melayani Tuhan. Tuhan akan pakai saudara. Fruitful. Tidak ada yang mandu. Semuanya berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Dan kemudian dikatakan and increase abundantly. Bertumbuhnya itu enggak cuma 1-2 step. Tapi abundant itu sampai luar biasa ningkatnya. Itu sampai tidak terbayangkan. Dikatakan and multiplied, berlipat ganda. Diam semua. Berlipat ganda. Terpesonakah saudaraku dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita? Kok sampai diam semuanya? Berlipat ganda. And wax exceeding mighty. Ini bicara tentang akan dibawa Tuhan menjadi orang-orang yang perkasa. 2024 tidak ada yang lemah. Tidak ada yang dibully lagi. Tidak ada yang boleh membuli kita. Karena kita punya orang Allah yang gagah perkasa. Engkau orang-orang kuat di dalam Tuhan. Kasih suara-suara yang meriah buat Allah kita yang dahsyat. Dan dikatakan and the land was filled with them. Saudara tahu tadi masuk Mesir berapa orang? 70. 70 itu kan gak ada bandingannya dengan tanah Mesir yang begitu luas bukan? Tapi dikatakan and the land filled with them. Sampai tanah itu dipenuhi oleh mereka. 70 dibandingkan jiwa-jiwa di Mesir pada waktu itu gak ada tandingannya. Mereka masih minoritas. Tapi karena ada tangan Tuhan yang bekerja, minoritas bisa jadi mayoritas. Minoritas bisa jadi mayoritas. Saya berdoa setiap kita justru bisa dipakai Tuhan menjadi mayoritas. Oh kasih tepuk tangan buat Yesus kita. Amin. Padahal itu terjadi kalau sudah baca di ayat ke-6. Terjadinya setelah Yusuf mati. Loh, secara logika tadi kita ngomong yang bawa mereka ke tanah Mesir siapa sih? Yusuf. Yusuf yang punya koneksi. Yusuf yang membuat mereka bisa dibawa ke Mesir. Yusuf yang bisa membawa mereka itu bahkan ditempatkan di tanah Goshen. Tempat subur, tempat yang baik yang ada di Mesir. Tapi setelah Yusuf mati, kalau kita bicara logika, kita bicara tentang fakta yang ada. Seharusnya dari 70 harusnya berkurang. 60, 50, bahkan mereka sangat mungkin jadi punah. Kenapa? Karena Yusufnya mati kok.
Tapi Alkitab berkata justru mereka berlipat ganda dengan dahsyat. Ini tangan Tuhan yang bekerja. Pernahkah saudara merasa orang yang saudara andalkan itu tiba-tiba hilang? Mungkin ada sebagian dari kita yang kehilangan orang tua kah dan kau bingung, nanti gimana ya bayar sekolah? Nanti siapa yang backup aku ya? Nanti siapa yang bisa tak tanyai ya? Siapa yang bisa tak mintain pendapat ya? Adakah mungkin dari saudara yang merasa kehilangan tulang punggung keluarga, kehilangan suami kah? Dan kau merasa tahun 2024 akan menjadi tahun yang sangat berat karena engkau tidak punya lagi tulang punggung keluarga. Ada orang mungkin kehilangan pekerjaan, yang itu menjadi penghasilanmu satu-satunya dalam hidup saudara. Engkau mungkin kehilangan klien, yang itu menjadi sumber penghasilan utama dalam bisnis saudara. Saudara mungkin bisa kehilangan ini itu saudaraku, tapi selama engkau tidak kehilangan perkenanan Tuhan, saya percaya 2024 akan menjadi tahun yang sangat aman. Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup engkau. Kau tidak akan pernah berkurang. Engkau tidak akan pernah berkurang, tapi berlipat ganda dengan sangat dahsyat. Yang percaya katakan amin. Itu terjadi dalam hidup kita selama kita itu mengandalkan Tuhan. Kalau saya boleh curhat saudaraku ya, sama halnya kita tuh di Jogja sempat ngalami, saya pribadilah minimal kalau gak semuanya. Bagaimana ketika Pak Jonathan tuh diutus Pak Ubaja ke Jakarta untuk merintis gereja kita yang di Jakarta. Kalau saya pribadi saya merasa kehilangan, lah ini yang mimpin hilang, pergi ke Jakarta. Sempat kadang-kadang iri loh sama orang Jakarta saudaraku. Enak ya jadi satu kota dengan Pak Jonathan. Saya kadang-kadang iri loh sama jemaat Solo. Jadi satu kota sama Pak Ubaja. Karena itu bersyukurlah kalau ada Pak Ubaja di tengah-tengah saudara. Loh bener, betul. Ya bersyukurlah. Kadang-kadang kita ketika merasa kehilangan itu baru kerasa saudaraku. Dan waktu itu saya sempat cerita sama teman saya dan dia memberikan saya bukan kekuatan sih. Dia ngomong gini, tahu enggak? Waktu dia gereja lain dia ngomong gini, waktu gerejaku dia bilang itu ditinggal sama gembala saya pindah ke Jakarta, jemaatnya habis. Saya ngomong terima kasih buat kekuatanmu. Ya kan, itu satu hal yang mungkin gak gampang. Tapi saya bersyukur loh gereja ini dibangun bukan kuat gagah manusia, tapi tangan Tuhan yang bekerja. Dan sampai hari ini kita melihat karya Tuhan nyata dengan sangat dahsyat di tengah-tengah kita. Jakarta bertumbuh, gereja Jogja bertumbuh semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Amin. Bahkan ini loh, Tuhan tuh gak pernah kekurangan cara untuk memberkati anak-anaknya bahkan di masa sulit. Di masa baik Tuhan memberkati saudara dan saya. Puji Tuhan. Tapi di masa sulit pun Tuhan gak pernah kekurangan cara kok untuk memberkati anak-anaknya. Ayat 12 tuh ngomong seperti ini loh saudaraku. Tapi makin ditindas, makin apa? Ngenes. Makin ditindas makin, kok ragu-ragu. Salah ya ngetiknya. Makin ngenes, makin bertambah banyak. Ini melawan fakta yang ada, melawan logika yang ada. Bangsa Israel mereka makin ditindas, mereka makin bertambah banyak dan berkembang. Tidak ada yang merasa ajaib kah? Kok tidak ada yang tepuk tangan buat Tuhan tuh? Lah ya kan, ini sesuatu yang ajaib. Justru banyak orang ketika mereka ditindas, mereka semakin menciut. Tambah menciut, tambah menciut. Tapi yang ada buat mereka makin ditindas, mereka justru makin berkembang. Tahun 2024 tahun yang sangat luar biasa. Tapi jangan lupa bukan berarti tanpa tantangan. Bukan berarti tanpa hal-hal yang bisa menindas kita. Kalau saya bicara penindasan gak kemudian melulu bicara saudara dipukuli, ditindas sampai seperti apa. Kadang-kadang penindasan juga bicara tentang godaan. Godaan itu gak semakin gampang. Saudara lihat buka internet, saudara buka berita. Ada semakin banyak godaan. Ada banyak hal yang menurut kita dulu itu sangat aneh. Sekarang itu kayaknya menjadi satu hal yang agak wajar. Bukankah godaan itu terjadi dengan sangat semakin ngeri hari-hari ini? Tapi saya percaya itu tidak akan membuat iman jemaat keluarga Allah itu menciut. Akan semakin banyak hal yang menggoda suami, menggoda istri. Tapi saya berdoa sekali lagi, kasih Tuhan dilipat gandakan atas hidupmu. Justru semakin banyak keluarga dipulihkan, keluarga diberkati, pekerjaan-pekerjaan yang dipulihkan, keuangan yang dipulihkan. Terjadi atas setiap jemaat keluarga Allah yang percaya, katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Tuhan tidak pernah kurangan cara, justru di masa tertindas pun itu kesempatan untuk kita membuktikan. Tuhan masih bekerja. Tuhan kita masih ada. Dan kita tidak sendirian dan pada akhirnya kita bisa berkata semua karena Tuhan. Haleluya. Saya masih ingat ketika gereja kita di Jogja itu kebakaran. Jadi ada fotonya. Di Jogja kalau sudah pernah lihat, main ke Jogja sekarang puji Tuhan semuanya jadi baik. Gereja kita di Jogja berapa tahun yang lalu itu pernah mengalami kebakaran. Itu ada fotonya, saya sempat simpan berapa foto bahkan videonya. Nah waktu itu ketika HUT di Jogja, hari ulang tahun gereja kita di Jogja 2 hari, itu hari pertama. Pak Jonathan lagi khotbah itu di sebelah kanannya itu tiba-tiba timbul api. Bukan kembang api kayak tahun baru. Tapi ini api betulan.
Dan tambah lama tambah besar. Habiskan semua gereja. Puji Tuhan, Tuhan lindungi dengan sangat luar biasa. Sekitar 1.500 orang berhasil turun dengan selamat tanpa satu korban jiwa pun. Tuhan lindungi gereja kita dengan sangat luar biasa. Amin. Nah setelah itu kita itu diajak kumpul. Kita dikumpulkan di rumahnya Pak Jonathan di Jogja. Dan di sana itu kita enggak tangis-tangisan loh. Kayak wah nyesel gimana. Ya sedih sih, sedih. Saya jujur saya sedih. Tapi di sana Pak Jonathan tuh ngomong gini, kita tetap bersyukur. Tapi yang kedua, kita tidak hanya bersyukur dan kemudian kita menciut dan kita batalkan HUT hari kedua. Tapi kita ngomong kita akan bully balik iblis. Kita tidak akan menyerah. Kita ditindas tapi kita tidak boleh menyerah. Kita ditindas tapi kita harus bangkit. Amin. Dan hari kedua, kadang-kadang secara manusia jujur kita juga rasa khawatir. Nanti hari kedua terus kita pindah tempat di Grand Pelita itu tempatnya lebih kecil sepertiganya The Star, saudaraku. Dan tapi kita sempat berpikir, apa ya ada yang mau datang? Kan habis kebakaran kan yang mungkin trauma ya. Mau datang acara gereja lagi mereka yang mungkin takut ya. Belum lagi berapa minggu setelahnya itu akan ada acara kids dan lain sebagainya. Apa ya ada yang masih mau datang? Hari kedua ibadah di Grand Pelita itu tempatnya gak muat. Ternyata api kebakaran tidak menghentikan jemaat keluarga lah. Untuk cinta Tuhan, cari Tuhan lebih lagi. Haleluya. Minggunya ibadahnya mau di mana? Di Grand Pelita jelas gak cukup. Tuhan baik, Tuhan sediakan tempat di 2 lantai di bawah The Star itu. Tempatnya memang sangat sederhana. Sangat sederhana. Kita pakai tempat yang seadanya, dicat dan lain sebagainya, kursi yang ada, semua gotong royong, bersihkan, cuci kursi, kembalikan lagi ke bawah seperti itu. Dan di hari Minggu itu kita ibadah. Karena di tempat ibadah yang baru itu AC-nya sentral, ikut mall. Artinya kalau mallnya belum buka, AC-nya belum nyala. Dan ibadah pertama kalau hari Minggu di The Star itu jam 9 pagi, mallnya kan belum buka. Artinya ibadah jam 9 pagi itu tanpa AC dan sumuk. Tahu sumuk? Kenapa saya tahu sumuk? Karena saya duduk di belakang dan saya perhatikan hampir semua jemaat itu kipas-kipas. Ya, di tengah Pak Jonathan khotbah itu kipas-kipas semuanya. Tapi sekali lagi saya melihat mereka orang-orang yang tidak dihentikan oleh apapun. Tidak ada yang pulang loh sebelum doa berkat. Hari ini jangan ada yang pulang sebelum doa berkat ya. Yang amin baru yang depan ada yang berencana pulang duluan kah? Jangan pulang sebelum doa berkat. Itu bukti saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan engkau akan dibuat Tuhan makin berkembang, berlipat ganda dengan dahsyat. Katakan amin. Kita berikan sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Dan hari ini oleh anugerah Tuhan kita bisa melihat kalau saudara main ke gereja kita di Jogja, Tuhan buat lebih luar biasa lagi. Tempat yang lebih baik, lebih indah, lebih megah. Tuhan nyatakan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Allah. Kita kasih tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Ini yang namanya anugerah dan kita butuh anugerah. Karena kekuatan saudara dan saya kita manusia itu terbatas loh. Sadar gak sih kalau kita kekuatannya terbatas? Saudara kalau pakai kekuatan kita mungkin bulan gak usah sampai Februari. Baru Januari aja kita sudah bisa kehabisan bensin. Kita perlu anugerah Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mengalami anugerah Tuhan? Gak bisa enggak. Kita perlu berdoa. Katakan berdoa. Sekali lagi katakan berdoa. Bangsa Israel mereka mengalami penindasan waktu itu. Masih ingat ketika Firaun ngomong bunuh anak-anak laki orang Israel. Masih ingat ceritanya? Ada yang mati enggak? Ada. Tapi kenapa mereka bisa tetap bertambah banyak dan berlipat ganda? Simple. Karena jumlah yang lahir lebih banyak daripada yang mati. Amin. Tahun 2024 sekali lagi. Mungkin enggak sih? Ya kita enggak bernubuat ya. Mungkin enggak sih saudara ngalami kerugian? Mungkin enggak? Mungkin kan? Tapi saya percaya keuntunganmu jauh lebih besar. Jadi tetap plus. Amin. Mungkin gak engkau mengalami kekalahan dalam tahun 2024? Mungkin. Tapi saya percaya jumlah kemenanganmu jauh lebih banyak. Amin. Mungkin kau mengalami tantangan dan pergumulan dalam hidupmu. Tapi percaya saudaraku. Kalau kita punya Tuhan. Kita punya anugerah Tuhan. Kemenangan, kemuliaan Tuhan. Itu Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah kita belajar dari mamanya Yakub. Yakub itu kan Israel, sebuah bangsa pada akhirnya. Benar ya? Sadarkah saudaraku, Yakub yang akhirnya menjadi Israel, menjadi bangsa yang besar itu. Pada awalnya dia dilahirkan dari seorang wanita yang bahkan disebut mandul. Siapa mamanya Yakub? Hah? Lupa semua. Papahnya masih ingat enggak? Hah? Kita baca aja kisahnya ya. Kejadian 25 ayat 21 dikatakan, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Sebab istrinya itu mandul. Mandul kan? Hari ini kalau engkau mengalami tantangan dan butuh anugerah Tuhan, berdoa. Belum amin. Berdoa.
berdoa. Untuk Daud, Komsel, semakin dikit aminnya. Apalagi kalau saya sebut yang lelean sampai pagi itu hari Jumat apa namanya. Masih ada amin enggak? Wah, bener loh ya. Malaikat yang catat amin saudara. Saudara tidak bertanggung jawab sama saya. Saudara bertanggung jawab sama Tuhan. Jadi besok kalau sampai enggak datang dicari sama malaikat Tuhan. Masih amin? Kenapa? Karena ketika engkau berdoa lihat Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ketika ada yang mandul dalam hidupmu engkau berdoa, ada anugerah Tuhan. Setiap jalan yang tertutup Tuhan bukakan buat setiap kita. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Berdoa, kita harus berdoa dalam hidup ini. 2024 jangan kendor doanya. Amin. Jangan kendor kelompok selnya. Jangan kendor ibadahnya. Jangan kendor baca firman Tuhannya. Justru kita harus semakin kencang. Kita berharap anugerah Tuhan, tapi kita kurangi jam doa kita. Nonsense saudaraku. Tambah jam doa kita. Kita berharap mujizat terjadi dalam hidup kita, tapi kita diskon jam ibadah kita. Nonsense. Untuk ibadah, untuk anugerah yang lebih besar, kita butuh berdoa. Kita butuh lebih lagi dekat sama Tuhan. Nah, kita belajar dari seorang yang sangat luar biasa menurut saya. Wanita bernama Hana. Tahu Hana mamanya siapa? Hah? Mamanya Daud. Mamanya siapa? Samuel. Itu nabi yang sangat luar biasa. Nah, kita baca ya 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 3. Mau dipersiapkan ayat yang ke-6 ya nanti. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zophim dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf. Seorang Efraim. Ini papahnya Samuel atau suaminya Hana. Dikatakan orang ini yaitu Elkana punya 2 istri. Ini yang selalu saya katakan dari tadi, tolong bapak-bapak kasih tahu kanan kirinya atau kasih tahu istrinya, aku enggak seperti itu. Loh, kasih tahu. Aku enggak seperti itu. Saya berdoa pria-prianya keluarga Allah tidak menganggap ini sebagai satu hal alkitabiah yang bisa ditiru. Amin. Yang amin tolong bapak-bapak jangan ibu-ibu. Amin. Kenapa masih ibu-ibu semuanya? Amin. Saya percaya jemaat keluarga Allah, pria-pria keluarga Allah, 1 istri, 1 untuk selamanya. Haleluya. Nah kemudian lihat ini, perhatikan. Sampai mana tadi saudara? Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Istri pertama namanya Hana, istri kedua namanya Penina. Perhatikan ini. Penina punya anak tapi Hana tidak punya anak. Kira-kira menyakitkan gak sih? Sangat menyakitkan. Orang bisa ngomong gini loh. Oh, jebulannya yang bermasalah itu Hana, bukan Elkana. Nah, buktinya Elkana nikah sama Hana, gak punya anak. Kemudian dia nikah lagi sama Penina, punya anak tuh. Berarti yang bermasalah siapa? Hana. Masuk akal? Dan itu sangat menyakitkan loh buat Hana. Bagaimana perasaan seorang wanita? Seorang wanita pasti lebih tahu. Ini bukan satu hal yang mudah buat Hana. Kadang hidup ini kita harus paham realitanya ya. Saudara dibanding-bandingkan dengan orang lain, dibandingkan dengan kakak, dibandingkan dengan suami orang mungkin. Tapi tidak buat istri-istri keluarga Allah semuanya baik-baik. Amin. Tapi faktanya hidup akan seperti itu saudaraku ya. Tapi saya percaya, kalaupun Hana waktu itu belum punya anak, kita tahu semuanya dia akan punya anak. Bahkan anaknya bukan anak yang biasa, anak yang spesial. Saya berdoa apa yang belum engkau punya tahun 2024, Tuhan buat engkau punya. Kok masih boleh setengah tiang tepuk tangannya, Tuhan buat engkau punya. Tuhan buat engkau punya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Ayat kelima kita lompat dulu. Meskipun ia yaitu Elkana pengasih Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Elkana itu sangat mengasihi Hana. Sebetulnya dia kepengen kasih gak hanya 1 bagian. Tapi karena dia tertutup kandungannya, dia hanya kasih 1 bagian saja. Itu juga menyakitkan. Sudah gak punya anak, mending kalau dikasih banyak bagiannya. Benar kan? Tapi sudah gak punya anak, dan dia hanya dapatkan 1 bagian saja. Tapi percaya kalau tahun ini tahun multiplikasi dahsyat. Hari ini kau mungkin hanya punya 1 bagian. Tapi di tangan Tuhan 1 pun bisa jadi 5. 1 pun bisa jadi 5. Kalau 70 bisa menjadi tidak terbatas. 1 bisa jadi tidak terbatas di tangan Tuhan kita yang ajaib. Kasih sorak-sorai buat Allah kita. Amin. Tapi sekali lagi, kita perlu belajar apa yang dilakukan oleh Hana. Nah Hana ini ternyata ayat ketiga kuncinya dikatakan ini. Balik ayat ketiga ya. Orang itu, Hana, dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya. Katakan meninggalkan kotanya. Ngapain? Untuk sujud menyembah dan persembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di
Silo. Ini bicara apa? Dia meninggalkan kotanya, dia pergi untuk beribadah ke rumah Tuhan. Bolehkah saya pakai bahasa saya? Hana pada waktu itu dia nggak hanya sekedar ibadah online. Maaf yang ibadah online. Dia ibadah onsite. Loh, betul gak? Dia meninggalkan kotanya. Datang ke rumah Tuhan. Hari ini ada orang-orang meninggalkan rumah. Datang ke rumah Tuhan. Berbahagialah saudara, orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena ibadah online, itu bintangnya itu gede. Artinya syarat dan ketentuan berlakunya itu gede. Hanya untuk ke Vevet. Saudara tahu maksud saya ke Vevet seperti apa ya? Haleluya. Kok kayaknya masih kepengen online ini minggu depan ini. Bertobat. Saya kasih tahu seperti tadi pagi. Siapa yang sudah pernah atau pengen ke Bali deh? Nggak ada yang kepengen ke Bali? Lu mana tahu setelah ini Pak Obaja kasih semua jemaat yang datang ibadah dapat ke Bali. Lu nggak ada yang amin. Siapa sih yang kepengen ke Bali saya tanya. Maunya ke luar negeri kayaknya. Siapa yang kepengen Bali? Angkat tangan, terjadi sesuai dengan iman saudara lo. Wah gitu. Saya kasih tahu ada cara ke Bali. Murah. Tapi saya nggak tahu meriah atau tidak. Boleh ditampilkan iklannya. Saya nggak jualan. Tapi ada. Nah. Goban. Berapa goban? 50.000 ke Bali. Mau? Mau nggak? 50.000. Mau? Mau berangkat rame-rame? Pakai Zoom. 2 jam selesai. Saudara bisa lihat, pantai Kuta indah sekali. Lihat? Wah, ternyata apa? Kalau di Bali apa lagi? Wah, ternyata tanah laut bagus sekali ya. Wah, terasa anginnya di sini. Mau? Pilih mana? Lihat pantai Kuta di handphone atau ke sana bisa main air, kemudian main pasir, pilih mana? Harus beli tiket loh. Harus bayar hotel loh. Engkau harus keluar uang. Hari ini ada yang ke gereja beli bensin pakai doa. Bayar parkir. Lu bayar gak? Gak bayar. Bayar kan? Engkau bayar lebih untuk datang ibadah onsite. Tapi saya yakinkan itu lebih daripada online. Amin. Masih mau ke Bali online? Jangan ibadah online lah kalau bisa onsite. Nanti kalau ada tahu teman-temannya yang masih bisa, harusnya bisa onsite tapi online, kasih tahu mereka ya. Tidak ada yang berani kasih tahu. Kasih tahu mereka. Ini kalau ada yang ibadah online dengan segala kerendahan hati dan hormat, mohon ya minggu depan onsite. Kita sama-sama di tempat ini, kita merayakan kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Kemudian dikatakan ya tadi dari tahun ke tahun, benar gak? Saudara tahu apa yang dialami oleh Hana di sana? Kita baca ayat ke-6 ya. Dia pergi ke rumah Tuhan, tapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Lihat ayat ke-7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Dari apa? Tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Sehingga ia menangis dan ia tidak mau makan. Saudara ketika saudara datang ke gereja, itu kan bicara Hana ke rumah Tuhan. Betul? Kalau saudara datang ke gereja, apa yang saudara harapkan? Ketemu Asher dan berkata, Shalom. Tuhan memberkati, ya toh ya. Bayangkan ketika Hana pergi ke gereja, ke rumah Tuhan yang 1 tahun sekali itu. Dan di sana dia dia mendapati Penina berkata, Shalom Andul. Betul kan? Ini yang dilakukan oleh Penina kepada Hana. Tapi lihat apa yang dilakukan Hana. Dari tahun ke tahun dia tetap pergi ke rumah Tuhan. Kadang-kadang kita datang ke rumah Tuhan, kita berharap sesuatu dan ketika kita tidak mendapatkan, besok minggu depan, moh dan krisone. Ketika kita datang komsel, kita mendapati KKS kita nggak seperti yang kita harapkan. Oh ternyata komsel nggak ada makan-makan. Minggu depan, moh aku komsel lagi. Kita kecewa. Tapi Hana, dia tetap pergi ke rumah Tuhan. Ini bicara tentang komitmen. Saya bersyukur hari ini, hujan, engkau tetap komitmen datang ke rumah Tuhan. Kasih tepuk tangan buat orang-orang di tempat ini. Haleluya. Saya tutup dengan cerita ini saudaraku. Saudara tahu enggak, orang Kristen itu konon lebih suka babi daripada telur. Loh ya enggak? Saya mau tanya, boleh tampilkan gambarnya. Pernah makan ini enggak? Pernah makan telur? Ah, pernah? Sering katanya, hati-hati hudunan loh Bu. Pernah makan telur? Kok kayaknya makannya steak semua nih ya? Pernah?
Pilih mana kalau sama yang setelah ini? Boleh tampilkan gambarnya. Pilih mana? Telur atau ini? Yang benar. Pilih mana? Kalau saudara, dua-duanya. Kalau saudara makan telur, saya kasih tahu gini. Kalau saudara makan telur, tahu telur ya? Itu ada ayam yang terlibat di dalamnya. Paham maksud saya? Karena saudara nggak bisa bertelur. Loh betul kan? Saudara nggak bisa ciptakan telur. Artinya saudara butuh seekor ayam yang dia terlibat di dalamnya sehingga dia relakan telurnya untuk kita makan. Ya atau ya? Tapi kalau saudara makan sate babi, ada seekor babi yang komitmen sampai mati untuk bisa saudara makan. Sayangnya ada banyak orang Kristen hanya sekedar terlibat di dalam kehidupannya. Tidak ada di sini. Berapa banyak seorang suami yang hanya sekedar terlibat di dalam keluarganya. Ketika dia mendapati istrinya tidak seperti harapannya. Bye. Ada berapa banyak seorang istri mungkin ketika mendapati suaminya. Wah, tidak seperti si itu. Dan dia berkata, bye. Kenapa? Karena dia hanya sekedar terlibat di dalam sebuah keluarga. Adakah pelayan-pelayan Tuhan yang ketika dia mendapati masalah dalam pelayanan, dan kemudian berkata, besok minggu depan aku tidak pelayanan lagi. Karena engkau hanya sekedar terlibat di dalam pelayanan. Atau mungkin kau di gereja engkau hanya sekedar terlibat. Ketika engkau tidak mendapatkan apa yang kau harapkan, besok enggak ke gereja lagi, enggak kelompok sel lagi. Tapi beda halnya dengan orang-orang yang komitmen. Dan saya berdoa ada suami dan istri yang komitmen di tempat ini. Seperti apapun suami saudara, istri saudara, belum diubahkan seperti apapun, kita komitmen menyelesaikan pernikahan itu sampai akhir. Sampai akhir. Ketika engkau di gereja engkau melayani bersenggolan dengan kanan kiri saudara, dengan teman pelayan Tuhan atau siapapun, kau akan berkata, aku tetap akan komitmen setia melayani Tuhan sampai akhir. Ketika mungkin kau di gereja, engkau berdoa, engkau minta, engkau berharap sesuatu dan engkau belum dijawab oleh Tuhan. Saya berdoa engkau tidak kemudian tidak ke gereja lagi. Dan kita berkata, apapun yang terjadi, aku komitmen akan tetap ibadah. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya, aku mau ikut Yesus. Ini yang namanya komitmen. Amin. Karena itu jadilah Kristen babi. Loh kok enggak ada amin? Loh betul kan? Jangan berpikir jadi seekor sampean. Seorang Kristen ayam itu cukup. No. Engkau bisa menjadi lebih baik dari itu bukan? By the way, kalau kita ngomongin soal makan-makan ini jangan lupa loh ya. Besok Kamis ya, kita sudah mulai doa puasa loh. Tanggal berapa? Sampai 31. Sekali lagi jangan diubah kata-katanya. 11 sampai 31, bukan 11 dan 31. Cuma 21 hari. Amin. Beratkah? Tidak buat orang-orang yang komitmen. Saya berdoa, engkau komitmen selesaikan doa puasa 21 hari, anugerah Tuhan melimpah buat setiap kita. Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Silakan multimedia. Yang kedua, Hana percaya kepada nubuatan, pesan profetik yang disampaikan oleh Imam Eli. Kita baca 1 Samuel 1 ayat 17 sampai 18. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Jadi ini hamba Tuhan namanya Imam Eli sedang deklarasi profetik yang kamu minta. Terima jawaban doa, terima, terjadilah dalam hidupmu. Ini perkataan profetik yang dilepaskan oleh hamba Tuhan ini, oleh Imam Eli. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, Hana ngomong begini, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saya mau tanya sama saudara. Tadinya Hana datang, nangis-nangis di rumah Tuhan. Gak mau makan, mukanya muram. Sekarang dia pulang, dia excited, dia sukacita, dia mau makan lagi, hatinya bergembira. Menurut saudara, dia bisa berubah kayak gitu karena dia percaya apa tidak dengan perkataan profetik yang disampaikan Imam Eli itu. Yes, Hana percaya. Perkataan itu dia tangkap. Perkataan profetik itu dia terima. Dia amini. Dan dia yakini itu terjadi
dalam kehidupannya. Karena itu dia bersuka cita. Padahal sebenarnya Hana juga tahu, ya Imam Eli ini imam yang bermasalah. Banyak skandalnya, banyak skandal keluarganya. Dan kalau dia dengerin omongan banyak orang, lama-kelamaan dia bisa kecewa loh sama Imam Eli. Hamba Tuhan kok kayak gitu, gak jadi teladan, keluarganya kayak gitu. Dan kalau hatinya sudah terpengaruh, jadi kecewa, dia dengar Imam Eli mengucapkan pesan profetik, gak dianggap saudara. Dianggapnya omong kosong, gak ada kuasanya. Hamba Tuhannya kan kayak gitu, gak mungkin terjadi. Dia bisa menolak perkataan profetik itu kalau dia dengar omongan-omongan yang negatif tentang hamba Tuhan itu dari orang banyak. Dan kalau dia menolak perkataan profetik itu, tahukah saudara, Hana bisa kehilangan mujizatnya. Dia bisa kehilangan jawaban doanya. Dia bisa kehilangan anak mujizatnya Samuel yang sebenarnya Tuhan mau berikan. Gara-gara salah menerima perkataan profetik, dia bisa kehilangan mujizatnya. Makanya saya mau ngomong sama saudara, jangan biasakan telinga kita ini mendengar omongan-omongan negatif, omongan-omongan yang mengkamiri hati, yang menyebabkan kita itu curiga, gak percaya dengan firman Tuhan, gak percaya dengan nubuatan, gak percaya dengan pesan profetik. Apa itu nubuatan, apa itu mujizat, apa itu pesan profetik. Begitu hati kita gak percaya, sebenarnya kita sendiri yang rugi. Kita bisa kehilangan apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, jaga hati. Pastikan hati saudara ready ketika pesan profetik disampaikan. Engkau percaya, engkau menerimanya dengan benar. Dan karena itu terjadilah itu dalam hidup saudara. Ayo kita baca Ulangan 32. Ayatnya yang ke-47. Ditulis begini. Sebab perkataan ini. Tolong dengarkan baik-baik semuanya. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu. Khotbah ini bukan khotbah hampa bagimu. Bukan khotbah kosong bagimu. Bukan cuma kata-kata indah. Bukan cuma kata-kata manis bagimu. No. Tetapi, tangkap ini saudaraku, ini cara kita menerima pesan profetik. Itulah hidupmu. Perkataan profetik itu hidupmu. Firman Tuhan itu hidupmu. Perkataan nubuatan itu hidupmu. Bukan perkataan hampa. Hidupmu tergantung sama firman. Hidup kita tergantung sama perkataan profetik. Hidup kita di 2024 ini tergantung sama perkataan profetik yang diucapkan, diperkatakan atas hidup kita untuk tahun ini. Dan dengan perkataan ini loh ya, karena firman itu punya kuasa yang besar. Anda terima perkataan firman, perkataan profetik, perkataan nubuatan. Dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Itu yang Hana lakukan. Begitu Imam Eli memperkatakan, terima jawaban doamu. Yang lainnya apatis, yang lainnya cuek, yang lainnya cuma anggap itu angin lalu, perkataan hampa. Makanya nothing happen. Tapi Hana menangkap perkataan itu seperti seolah-olah hidupnya tergantung sama perkataan itu. Dan karena itu terjadilah sungguh-sungguh dia terima mujizatnya. Dia dapat anak mujizat, anak spesial namanya Samuel. Jadi nabi besar, Nabi Samuel. Kenapa? Karena perkataan firman, karena pesan profetik, pesan nubuatan. Jadi sementara saya menyampaikan perkataan profetik, pesan profetik dari Tuhan untuk 2024. Respon saudara masing-masing menentukan apakah Anda bisa mengalami apa tidak pesan profetik ini secara pribadi dalam hidup saudara. Ini akan menentukan hidupmu sepanjang tahun ini. Saya berdoa
Anda tidak menganggap khotbah ini khotbah kosong. Slogan The Year of Great Multiplication cuma kata-kata puitis saja. Saya berdoa Anda bisa melihat ini hidupmu. Ini akan Tuhan kerjakan Great Multiplication Januari, Great Multiplication Februari, Great Multiplication Maret, terus sampai Desember. Sepanjang 2024 ini ada Great Multiplication. Tangkap itu, percaya ini hidupmu. Perkataan ini hidupmu. Itu rahasianya Hana. Ayat terakhir ya, kita lihat bagaimana caranya Hana itu percaya sama perkataan profetik, pesan profetik. 1 Samuel 2 ayat 20 sampai 21. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Jadi ceritanya Nabi Samuel, anak mujizat itu bertambah besar, terus sama Elkana sama Hana dibawa dan diserahkan sama Tuhan. Dan waktu Samuel diserahkan sama Tuhan, satu perkataan profetik dari Imam Eli ini. Imam yang bermasalah ini, dia mengucapkan, kamu kasih anak ini, Tuhan gantikan keturunan yang lain. Tuhan berikan anak-anak berikutnya. Akan terjadi pelipat gandaan di dalam kehidupanmu. Ketika engkau memberikan buat Tuhan, akan engkau alami pelipat gandaan terjadi dalam hidupmu. Itu yang dikatakan Imam Eli loh. Mari kita lihat. Sesudah itu, pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana. Wow, kenapa Hana ini memang orang yang percaya. Dia terima perkataan profetik itu. Dia tahu ketika dia terima perkataan profetik Imam Eli dulu. Dari mandul. Dia bisa punya anak, Samuel. Sekian tahun lewat. Terus dia serahkan sama Tuhan. Dan perkataan profetik kedua disampaikan dalam hidupnya. Dia percaya. Mari lihat. Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung lagi. Wow. Dan melahirkan, ini saudaraku ya, Hana yang mandul ya. Karena percaya perkataan profetik sebagai hidupnya. Melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Selain Samuel, berarti tadi tambah berapa? 3 anak laki-laki lagi dan 2 anak perempuan lagi. Berarti 1 tambah 3 tambah 2 berapa? 6. Dari yang tadinya nothing, nol. Karena percaya perkataan profetik, dari 0 jadi 6. Kita di awal tahun 2024 ini, mungkin bahkan keadaanmu sekarang 0, sukacitamu 0, prestasimu 0, keuanganmu 0, modalmu 0, reputasimu 0, keahlianmu 0, semuanya 0. Tapi kalau engkau memilih percayanya sama perkataan profetik ini, bukan omong kosong, bukan kata-kata hampa, tapi itulah hidupmu. Engkau pegang, engkau percayai, engkau tangkap itu sungguh-sungguh. Itulah hidup saudara. Mari saya katakan saat ini, saya deklarasikan untuk hidupmu. Apa yang Tuhan kerjakan untuk Hana, Tuhan kerjakan juga untuk hidup saudara. Dari 0, Anda akan dibuat berlipat ganda dengan dahsyat. Amin. Berapa banyak yang percaya? 2024 tahun pelipat gandaan dahsyat. Semuanya katakan 2024 tahun pelipat gandaan dahsyat. Ayo lebih kuat lagi katakan 2024 pelipat gandaan dahsyat. Ayo semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Sekarang angkat 2 tangan saudara dan katakan 2024 pelipat gandaan dahsyat terjadi di dalam kehidupanku. Amin. Anda percaya itu? Mari kita sama-sama katakan lagu ini. Aku percaya. Percaya Pada firman-Mu aku melangkah. aku melangkah
dengan imanku tetap setia pada perjanjian. Jadikan ku mari jemaat Tuhan datang pada tahta kasih karunia Tuhan, katakan aku percaya. Aku percaya Pada firman-Mu aku melangkah dengan iman, tetap setia ada perjanjian-Mu Tuhan. Bawa iman kita di hadapan Tuhan, katakan aku percaya pada firman-Mu aku melangkah dengan iman, tetap setia pada perjanjian. Jadikan ku hamba milik-Mu. Biarlah seperti kata lagu ini, saudaraku, Tuhan menemukan ada orang-orang setia di tempat ini. Biarlah kita seperti Hana, dia setia dari tahun ke tahun. Kita katakan dari tahun ke tahun dia tetap datang ke rumah Tuhan. Sekalipun dia mendapati di rumah Tuhan, dia mengalami penindasan. Di dalam rumah Tuhan justru dia disakiti oleh Penina. Tapi sekali lagi Hana fokusnya bukan sama manusia, fokusnya kepada Tuhan. Saudara mau dimanapun di gereja ini kah, satu ketika kau akan bersenggolan dengan orang dan kau pasti dikecewakan. Tapi yang saya tahu, Allah yang kita sembah, dia tidak pernah mengecewakan. Dia Allah yang terlalu baik, dia Allah yang sangat baik dalam hidup kita. Karena itu setialah, pegang setiap firman Tuhan. Apapun yang disampaikan melalui firman Tuhan, percaya itu bukan kata-kata manusia. Biar itu menjadi firman yang hidup. Firman yang mengubahkan hati dan hidup kita. Firman yang buat kita tetap setia dan percaya bahwa setiap janji Tuhan pasti digenapi. Pasti digenapi. Mari angkat kedua tanganmu. Mari sama-sama kita katakan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan iman, tetap setia pada perjanjian-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan dengan hati percaya pada firman-Mu. Engkau melihat setiap anak-anakmu tempat ini Tuhan. Engkau melihat ada iman di tempat ini. Dan Engkau melihat ada orang-orang setia ada di tempat ini Tuhan. Pada perjanjian. Oh, aku percaya. Biarlah hati seperti Hana itu Tuhan limpahkan buat setiap anak-anakmu tempat ini Tuhan. Sekalipun belum melihat, tetap setia, tetap berjalan di dalam firman Tuhan. Oh, tetap bisa terus melihat Tuhan baik. Tuhan yang sangat baik ada bersama-sama dengan kami. Kami hamba-Mu Tuhan. Biar 2024 kami jalani bersama dengan Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan iman-Ku. Tetap setia. Jadikan ku hamba. Katakan tetap setia. Tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu. Sekali lagi tetap setia. Tetap setia pada perjanjian-Mu.
milikmu. Mari hamba-hamba milik Tuhan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Oh, haleluya. Mari siapa yang mau belajar setia, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi suara-suaranya buat Yesus kita. Haleluya. Sebelum doa berkat, saudaraku, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Jangan lupa minggu depan di tempat ini kita akan ada doa pengurapan sekaligus perjamuan kudus. Karena itu yuk, selama seminggu ini kita siapkan hati kita untuk kita terima tubuh dan darah Kristus. Dan juga kita terima pengurapan untuk kita bisa mengarungi tahun 2024 dengan penuh sukacita. Dan jangan lupa juga ini awal bulan, saudaraku, kita bisa membawa persembahan persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Atau saudara punya buah sulung, kita persembahkan buat Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari saat ini angkat kedua tangan saudara, aminkan doa berkat ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah dengan berkat yang terbaik sepanjang tahun 2024. Dan biarlah tahun 2024 menjadi tahun multiplikasi dahsyat buat setiap kita. Dan apa yang kau doakan, apa yang kau kerjakan disertai Tuhan. Amin. Dan dibuat berhasil. Amin. Pulanglah dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari sama-sama katakan amin.